Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Fedra, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian seputar topik SQL injection. Oh ya, sebelumnya SQL ini sendiri adalah suatu bahasa standar yang digunakan untuk memanajemen database. Lalu, apa sih SQL injection itu? Jadi, SQL injection ini adalah suatu celah keamanan yang dimana karena input dari si user tidak difilter, sehingga user mampu mengontrol query-query yang akan dijalankan oleh si SQL ya, SQL servernya gitu. Terus apa sih dampaknya? Beberapa contohnya itu kayak bisa dilakukan pencurian database. Jadi kalau kalian pernah dengar kasus-kasus pencurian database, bisa aja sih si attacker dapetin database-nya itu melalui celah ini ya. Terus lainnya itu kita juga bisa melakukan bypass autentikasi gitu, bypass atau kayak bypass login gitu. Jadi tanpa tahu kredensial user, kita udah bisa masuk ke dashboard usernya. Terus kita juga bisa melakukan read local file gitu pada server. Kita juga bisa lakukan write file gitu ya, write file ke si server, sehingga kita bisa mengupload malware gitu pada kondisi tertentu kalau memungkinkan. Dan bahkan ada beberapa kondisi input kita itu bisa dieksekusi oleh si sistem operasinya langsung. Jadi kita udah bisa berkomunikasi dengan si sistem operasi, atau kita bisa melakukan OS injection gitu, DLL. Agar lebih jelas, kita langsung aja cek pada web ini. Kita udah punya web kayak gini. Kalau kita klik jadi kayak gini. Nah, di web ini kan ada file anime.php dan ID sama dengan 1. Nah, si ID ini namanya parameter, 1 ini argumennya ya. Kalau ada web kayak gini biasanya itu kurang lebih query SQL-nya kayak gini ya. Select bintang from nama tabelnya, where ID sama dengan string ID-nya gitu. Nah, kalau misal ID-nya itu 1, berarti where ID sama dengan 1. Kalau misal kita input asal gitu ID-nya A gitu, berarti where ID sama dengan A. Terus backend untuk web ini sendiri tuh kayak gini ya. Select bintang from top animal list, ini nama tabelnya, where ID sama dengan kayak gini ya. Agar lebih jelas, kita langsung aja coba di MySQL filenya gitu. Nih, kayak gini ya. Nih, muncul kalau kita input A, nah dia kosong soalnya ID A nggak ada. Nih. Terus misal kita tambahin di belakang itu kutip 1 gini, nah dia bakal jadi error kayak ini ya. You have an error in your SQL syntax. Kenapa? Karena si SQL query-nya berarti itu prosesnya kayak gini. Nih, where ID sama dengan 1 kutip gini ya, input kita kan kutip nih. Nah, si kutip yang pertama itu udah ditutup dengan kutip yang ini. Jadi, kita kan menambahkan di belakangnya itu kutip 1 lagi. Terus si SQL itu bakal nunggu kutip yang di belakang ini untuk ditutup lagi. Jadi kalau nggak ditutup dia bakal error. Nih, kita cobain di MySQL-nya lagi. Nih, dia nunggu kutipnya ini untuk ditutup. Nih, kalau kita tutup, dia baru mau jalan. Nah, kayak gitu. Terus, kalau misal kita tambahin minus minus spasi minus kayak gini, dia bakal jadi nggak error lagi. Nih, kenapa? Oh ya, kita coba di webnya juga. Ini nggak error. Kenapa? Karena minus minus spasi minus ini di MySQL dia itu dibaca sebagai komentar ya. Di belakang minus minus spasi minus ini ya, ini di MySQL itu adalah komentar. Di belakangnya itu mau kita kasih apa nggak bakal dibaca, soalnya udah dianggap sebagai komen gitu, udah di komen gitu. Terus dengan begini kita udah bisa mengontrol, kita nanti akan bisa mengontrol query-query yang akan dijalankan oleh si SQL itu tadi ya. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan penyerangan di SQL injection. Salah satu contohnya yang pertama itu kayak teknik union, kita praktekin dulu. Terus, tapi untuk melakukan teknik union ini, kita harus tahu jumlah kolom dari si tabel di database ini. Nih. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan teknik yang namanya order by. Nih. Kan gini ya, misal kita tambahin, ini input kita kutip nih. Ini misal kita tambahin order by 1, ini ya, minus nih inputnya. Nih. Itu ibaratnya itu dia nanya, apakah tabel ini bisa disediakan dalam 1 kolom gitu. Terus misal order by 2, apakah dia itu bisa disediakan dalam 2 kolom. Kita coba aja langsung di
MySQL shell-nya masih bisa. Terus misal kita inputin 5, oh dia error, nggak bisa, misal 4, nah dia nggak error. Berarti dengan begini bisa disimpulkan, kan ini 5 error, 4 nggak error, berarti jumlah kolomnya itu ada 4 ya, ada 4, order by 4. Kalau kita coba di webnya juga sama ya, bakal order by 4. Jadi kalau misal kita kasih kutip order by 5, dia juga bakal error ya, karena kolom 5 nggak ada pada tabel ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan query union ya, union. Kita kasih gini biar jadi catatan. Nah, kita bisa menggunakan teknik union ya, yang pertama ya. Union select 1 2 3 4 gini. Jadi ini kan semuanya itu diselect dari tabel top animal list, terus kita gabungin dengan 1 2 3 4. Gabungin kayak gini. Kalau kita jalankan di MySQL hasilnya kayak gini. Copy dulu. Hasilnya kayak gini ya. Nah, di sini kan bakal ada angka 1 2 3 4. Nah, di angka-angka ini nanti adalah tempat di mana kita itu bisa mengontrol query-query-nya gitu yang akan dijalankan oleh si SQL. Nah, misal 2 ini kita ganti database gini. Jadi database ini adalah query yang digunakan untuk bisa menampilkan nama database pada MySQL ya. Nih, dia jadi myAnimalist. Misal 3 ini kita ganti user. Nih, jadi maladmin localhost gitu. Kalau kita coba di web itu, nih kutip union select 1 2 3 4 nih ya. Kita coba di webnya ya. Kurang minus minus gini. Nah, dia kayak gini ya, angka-angka tapi nggak muncul gitu ya, soalnya dia ketutup, hasilnya itu ketutup sama hasil yang pertama ini. Nah, agar yang ditampilin itu yang ini, kita harus membuat ini ya, ID-nya itu ID yang false gitu, yang nggak ada. Misal A gitu ya, kan A tadi nggak ada nih, dia bakal ditampilin gini 1 2 3. Nah, ini ya, tip kasih union select 1 2 3 4. Ini A satunya ini diganti A gitu ya. Nih, keluar angka-angka kayak gini. Nah, angka-angka ini nanti adalah tempat di mana kita bisa menginjek atau masukkan query-query yang kita pengenin ya, agar si SQL menjalanin apa yang kita pengen gitu. Terus misal ya kita pengen kayak tadi munculin nama database-nya, berarti kan kita ganti aja si satu ini, si dua ini jadi database. Nih, kita coba langsung. Kurang minus belakangnya. Nih, minimalis. Terus misal kita pengen lihat, ibarat sebenarnya kita pengen mencuri data di tabel minimalis ini, di database minimalis ini kan database tadi. Kita pengen tahu isi data apa aja sih. Yang pertama ya, kita harus nyari tahu nama tabel dari si database minimalis ini ya. Kita bisa gunain pellet kayak gini untuk mengetahui nama tabel. Melihat isi tabel ini, kita ganti group concat. Jadi group concat ini adalah suatu fungsi di MySQL untuk menggabungkan gitu ya, menggabungkan dari parameternya gitu, dari argumennya gitu lah, tabel name. Nah, di sini karena argumennya itu tabel name, berarti dia tabel name-nya akan digabungin gitu, group concat from information schema
tables. Nah, semua informasi di MySQL itu bakal kesimpan di sebuah database yang namanya information schema ini ya. Jadi bisa kita manfaatin untuk memperlihatkan nama-nama tabel itu nanti ya, tables where tabel underscore schema sama dengan database. Nah, ini nama databasenya ya. Nama databasenya kan tadi my animalist. Gini. Cuman biar lebih gampang kita juga bisa gunain gini, langsung aja nama databasenya gitu, database ini. Ini kan buat panggil nama databasenya gitu. Nih, kalau kita jalanin di webnya bakal jadi kayak gini. Nih, di sini ada dua tabel, maladmin dan animalist. Nah, ceritanya di sini kita pengen lihat isi tabel dari myanimalist. Di situ ada kolom apa aja sih di tabel myadmin ini. Nah, kita bisa gunakan query kayak gini, melihat isi kolom. Nah, ini berarti ganti jadi kolom underscore name gini, from information schema dot columns, where tabel ganti tabel name sama dengan nama tabelnya. Kan kita tadi pengen melihat nama isi kolom dari maladmin ya. Ini kayak gini. Nanti dia akan munculin isi-isi kolom dari maladmin. Nih, di maladmin ada 4 kolom, ID, username, password, sama email. Terus misal kita pengen lihat isi-isi dari ID, username, password, email ini, kita bisa gunain query ini ya. Lihat data. Bisa langsung gini aja. Nih, ini kita copy, group concat nama-nama kolomnya tadi, from langsung aja nama tabelnya. Nah gini, cuman gini ya, ID, username, password, email, admin. Nih, kayak gini. Tapi hasilnya kurang rapi ya. Biar rapi bisa kita tambahin kayak gini, kutip koma gini, biar ada komanya. Ini berarti di group concat ID terus tambahin koma gitu ya. Nih, tambahin kayak gini biar jadi rapi. Di belakangnya sendiri kita kasih break HTML tag ya ini ya, biar lebih rapi. Nah kayak gini ya, kita udah bisa melihat isi-isi dari database tabel maladmin, isi-isi kolomnya itu ya. Kita bisa dapetin kredensialnya. Nah teknik ini yang dinamakan dengan teknik union pada serangan SQL injection ya. Teknik ini mungkin yang paling efektif, sama soalnya hasilnya udah lebih jelas gitu, sama lebih cepat dapatnya. Terus tadi kan saya juga bilang dengan SQL injection ini kita bisa melakukan bypass login gitu. Nah, ini kan kita punya dashboard admin gini ya. Anggap aja kita belum tahu kredensial dari si adminnya gitu. Kita nggak tahu, kita tes ya, misal X, passwordnya X. Nah, username atau password salah. Misal kita kasih, nah dengan SQL injection kita bisa membypass dengan kayak gini ya. Salah satu contohnya itu kutip or 1 minus minus pasti minus gini. Nah kita udah bisa masuk. Kok bisa gitu? Kenapa? Nah, untuk backendnya itu query-nya kayak gini ya. Select bintang from admin, where username sama dengan username and password sama dengan password. Nih. Jadi kalau di logika gitu ya, select bintang from admin, where username sama dengan input kita, misal username-nya itu X, passwordnya itu Y. Ya, query-nya kan jadi kayak gini. Tapi misal input kita itu kutip or 1 minus minus plus minus, berarti kan di sini select bintang from admin, where username itu kosong. Kosong itu kan false, nggak ada, pasti kan username-nya kosong. Terus dia itu di or sama 1. Jadi secara logika pemrograman gitu, sesuatu yang false di or dengan
sesuatu yang true, hasilnya itu bakal jadi true. Dan ini kan di komen minus minus pasti minus, jadi di belakang ini nggak dianggap lagi, maka dia itu bisa login. Ada banyak ya, yang penting itu kita cuma membuat kondisinya itu menjadi true atau gini ya, misalnya petik sama dengan petik gini aja juga bisa. Nah yang penting kondisinya itu jadi true. Nah gini, or gini, or ini sama, nah kayak gini ya, kondisinya yang penting jadi true gitu. Nih kayak gini tadi ya, or satu gitu aja ya. Nah tapi bisa nggak sih kalau SQL injection itu di dashboard admin kayak gini, kita melihat isi-isi tabelnya, isi-isi list kolomnya kayak yang pertama tadi. Nah kita coba aja ya. Nih Indonesia 1 2 3 4. Nah di sini kan kita bisa menginjekkan kayak di sini juga Indonesia 1 2 3 4. Nah tapi di sini kan angka-angkanya itu nggak bisa muncul lagi, nggak ada angka-angka yang ditampilkan. Nah terus gimana kita bisa melihat isi-isi tabel, kolom sama seperti yang pertama tadi? Kita bisa manfaatin teknik yang namanya binary search gitu ya, binary ketik or binary substring database. Ini misal contoh. Nah oh ya sebelumnya fungsi substring ini kalau di MySQL itu bisa, atau di pemrograman lainnya itu kayak gini ya, select substring bisa ya, database satu satu gini. Substring kurang s, nah gini database nih ya, dia hasilnya kan m. Nah kenapa m? Soalnya substring ini kan database, ini inputnya ini stringnya bisa kita ganti abcd gitulah, abcd satu satu. Jadi dia itu ini ya, dari teks ini dia itu diambil dari indeks keberapa dan berapa buah gitu, berapa dia misal diambil 3 buah, berarti nanti hasilnya harusnya A B C D nih kayak gini. Misal dia dimulainya indeks kedua, berarti hasilnya B C D gini tuh, kayak gitu ya fungsi substring kalau di MySQL. Nah di sini nanti kita bisa kayak mainin logic pemrograman gitu, dikutip or binary substring database gitu, substring database satu satu. Kita ibaratnya itu ya pilotnya kayak gini nanti, or binary substring database satu satu apakah sama dengan suatu karakter. Jadi kita ngecek gitu apakah dia itu kalau di substring database-nya itu karakter yang pertama dan diambil 1 buah itu hasilnya sama dengan A, misal kayak gini ya. Nah Wisnu atau Wasut salah kan, kita tadi udah tahu ya kalau depannya M. Ini apakah M? Nah bener, jadi gini. Nah jadi di sini kita udah bisa menginjekkan query SQL kayak biasanya gitu ya. Udah bisa, misal kita pengen tahu usernya gitu ya, user pertama gitu, kita pengen tahu usernya, huruf pertamanya apakah dia A, salah ternyata gitu, apakah B, juga masih salah, apakah huruf pertamanya M, oh ternyata benar gitu. Ini ya, jadi di sini kita udah bisa nginjekin kayak yang sebelumnya tadi ya, tapi kita harus looping itu ya, looping satu-satu gini. Tapi kan kalau manual kan bakal ribet banget tuh, bakal ribet banget. Misal kita pengen tahu list tabelnya kan kayak gini tadi, select substring, select
group concat tabel name where from information underscore schema dot tables where tabel underscore schema sama dengan database. Nih udah kayak yang awal tadi ya, select group concat tabel name. Kalau kita pengen gini nama tabelnya, kita coba apakah dia depannya A. Oh ternyata salah, nama tabelnya bisa kita kasih M. Oh ternyata salah. Nah kalau kayak gini kan satu-satu kan bakal repot gitu. Nah kita bisa melakukan automation menggunakan script Python yang udah saya siapin biar lebih cepat. Nih kalau kita pengen ya cari ini untuk, jadi dia fungsi join untuk menggabungkan map ini. Nah, agar lebih mudah dipahami kita coba langsung lah di Python shell gitu. Ini hasilnya kayak gini nanti ya, kayak mengumpulkan karakter, isi karakter dari desimal 32 sampai desimal 127 untuk mendapatkan karakternya ini ya. Kita looping gitu. Nih kayak gini, for c in char di looping nanti, or binary substring database ini nanti jadi diisi c-nya ya, ini c-nya nanti di sini diisi c, terus yang ini diisi karakter. Biar gampang gini dulu aja lah, ini dulu. Nih binary substring ini indeks pertama. Nah ini kayak gini indeks pertama, kita nyari database indeks pertamanya, kita coba jalanin Python 3 blind.ig, dia nyari dapat hasilnya M yang kedua. Terus ini yang kita cari karakter keduanya dapat Y. Tapi kalau gini kan lama, jadi kita langsung aja looping sebanyak 20 ini ya. Ini kita ganti I. Nih dapat my animal list kayak gini ya, dapat. Nah udah saya buatkan program juga, ini lebih kompleks gitu ya, biar dapetin dari mulai nama database-nya sampai isi-isinya. Kalau dijalanin tuh dia nanti kayak gini, Python 3 blank. Nih ini ya, cuman kan oh ya ini tadi kan kita udah belajar konsepnya, tapi kalau kita setiap melakukan SQL injection manual gini kan bakal repot gitu. Nah nanti kita akan belajar juga menggunakan tools otomatis yang bisa menginjek si SQL injection ini. Jadi udah gampang tinggal jalanin toolsnya, tapi kita wajib juga sih belajar konsepnya. Soalnya kadang ada beberapa kondisi itu dimana tools itu nggak support untuk membantu SQL injection itu. Jadi mau nggak mau kita harus membuat exploit sendiri. Kayak contohnya ini dulu ya, pernah kasus saya itu kayak gini dulu. Ini pakai tools otomatis SQL injection dia nggak support, jadi mau nggak mau saya harus buat exploitnya sendiri kayak gini nih. Tapi ini di MS SQL ya. Nih, jadi pentingnya belajar konsepnya dulu ya. Kita belajar konsepnya dulu. Jadi kalau ada kondisi di mana tools itu nggak bisa ngebantu, kita bisa membuat tools exploit kita sendiri kayak gini. Nih. Nah ini exploit untuk yang tadi, ini exploitnya udah selesai kayak gini. Nah mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita bahas ya untuk automation toolsnya gitu tadi, automation toolsnya, terus gimana juga cara nge-patch SQL injection-nya, sama mungkin nanti ada penugasan biar kalian bisa lebih paham sama SQL injection ini. Oh ya, tapi sedikit tambahan, ada juga kondisi ya. Kondisi itu kondisi kayak gini, kondisi dimana itu di server dia itu sebenarnya terdapat celah SQL injection, tapi beberapa karakter itu di filter nggak bisa. Jadi kalau dia nemu suatu karakter
dia itu bakal ngeblok ini ya, kayak gini. Ini saya edit, saya kasih buffnya jadi nih, nano slash var nih kayak gini, buff php, jangan lupa belum sudo. Nih, ini artinya ya kalau kita enable, ini artinya yang pertama itu dia ngeblok spasi. Kalau dia ngeblok spasi berarti kan exploit yang kita jalanin tadi udah nggak bisa dilakuin lagi nih. Kalau misalnya kita gini, nah dia ngedetect ada serangan gitu, ada serangan nggak bisa. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh masih bisa di bypass ya, atau dilewatin. Untuk alternatif spasi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi di MySQL itu ini dianggap sebagai komen dan di dalamnya nggak bakal dieksekusi. Nih kan tadi pilotnya yang ini ya, nih lihat data ini, kita ubah spasinya itu jadi kayak gini, bisa union. Nih spasinya kita ubah kayak gini, select group concat nih kayak gini, terus kita coba lagi masukin. Oh, masih ada, mungkin masih ada spasinya di, oh ini nih masih ada spasinya nih, masih ada beberapa spasi, masih ada nggak? Kita coba masukin lagi. From maladmin union select concat id. Jadi errornya apa ini, manual version syntax. Oh di sebelum minus minus. Coba kita ganti kayak gini dulu. Nah dia udah bisa lagi ya, udah bisa jalan lagi. From maladmin gini. Nah misal kalau ini ya, dia itu ngebebas karakter stripnya ini ya, di komen tadi, terus misal dia juga ngeblok kata select union gini ya, anggap aja gini ya, kita masih bisa melakukan bebas lagi ya. Nih kalau kita masukin yang ini tadi, dia bakal keblok lagi. Nah di sini dia kan ngeblok karakter select tapi dia nggak in case sensitif ya. Jadi kita bisa membebas dengan kasih gini aja, union, kasih salah satunya aja yang besar select. Terus dia tadi kan juga ngebebas minus-minusnya, ini udah kita ganti ya, komentar lainnya di MySQL itu pagar gitu ya, kita juga bisa menggunakan pagar sebagai komentar. Nih jadi kayak gini, union select, oh ini harus di URL encode. Nah udah bisa lagi. Jadi kalau pagarnya ini nggak di URL encode, dia bakal dibaca sebagai pagar biasa gitu ya, harus diganti %23. %23 ini URL encode dari karakter pagar ini ya. Nih udah bisa lagi kayak biasanya gitu ya. Nah mungkin untuk pertemuan pertama ini dulu yang kita bahas. Untuk minggu selanjutnya kita bahas yang tadi itu, untuk melakukan otomatisasi, terus mungkin ada tugas juga sama cara nge-patch ini. Dan saya ingatkan lagi untuk belajar kita tadi belajar untuk konsepnya dulu ya, soalnya penting banget sih untuk kalau belajar konsep ini. Jadi kalau ada case tertentu yang kita nggak bisa melakukan otomatis, kita udah
paham dulu gimana sih cara lewatin ini gitu. Sampai jadi sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.